Udah, masuk hadis kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya yang namanya air itu suci. Sifat asli air adalah la yunajjisuhu syai'un. Hakikatnya air walaupun kemasukan najis dia tidak najis. Hakikat ya, ngomongin hakikat. Tapi hadis ini hadis umum. Nanti hadis ini dihukumi dengan hadis khusus tentang tentang 2 kulah dan lebih dari 2 kulah. Tentang 2 kulah atau lebih atau kurang dari 2 kulah. Disitulah baru ada hukumnya. Secara umum Nabi bilang air itu hakikatnya suci. Tidak mampu apa saja merubah itu air. Ya. Tidak bisa menajiskan itu air, apa saja nggak bisa. Hakikatnya air itu suci. Tapi hadis ini dianggap sama para ulama adalah tentang air yang banyak. Berarti kalau airnya walaupun air banyak, kalau sudah berubah, ya namanya udah tidak suci. Itulah pentingnya mendalami hadis. Ini Nabi ngomongnya secara umum atau secara khusus. Nanti ada al-hadis al-umum, ada hadis maksus ya. Ada hadis yang dikhususkan maknanya. Mengapa Nabi bilang air itu suci dan tidak ada yang mampu membuatnya najis? Karena Nabi lagi ngomongin tentang kali yang ada di belakang Madinah. Nanti ada riwayat. Al-ma'u la yatanajjasu biwuqu'i syai'in fihi. Hakikatnya air itu tidak bisa berubah, tidak dihukumi najis dengan sebab jatuhnya sesuatu kepada itu air. Pada hakikatnya nih secara umum. Ya. Wa qad warada hadzal hadis fi bi'ri buda'ah. Tapi hadis ini ngomongin tentang bi'ri buda'ah, sumur buda'ah namanya. Wa hiya bi'run talaqqa fiha al-kharqu allati tamsahu biha al-mar'ah. Yang namanya sumur budoah ini itu di mana para wanita dulu buang bekas darah haid. Jadi ada sumur airnya banyak. Para wanita kalau buang bekas haid itu di sumur itu dulu. Ya. Itu ceritanya, makanya Nabi mengatakan airnya tidak menjadi najis. Kenapa? Orang-orang was-was karena bekas haid. Itu hukumnya gimana ya Rasulullah? Tapi apakah sumur di rumah kita bisa begitu? Tentu hukumnya beda. Ini sumur gede. Waluhumul kalb, dan bahkan daging anjing pada jatuh ke situ. Saking gede sumurnya, anjing pada mati ke situ. Ya. Makanya kita jarang lihat bangkai anjing di jalanan. Kenapa? Karena anjing kalau mau mati dia masuk ke sumur atau dia menggali lubang, sama seperti singa. Wal asya' dzawatu rawaihil karihah, dan apa saja sesuatu yang punya bau-bau yang tidak sedap. Jadi apa saja yang punya bau tidak sedap, busuk, itu nyemplungnya ke sumur itu. Pokoknya orang berbuang sampah di situ. Itu lagi ngomongin tentang sumur itu katanya. Jadi bukan sumur yang sembarangan. Nanti dikiaskan, kalau sumurnya besar maka samain sama ini. Wal murad annas kanu yalqauna hadzal asya' khalfa buyutihim. Yang dimaksud dari hadis ini adalah manusia atau orang-orang pada zaman dulu mereka menjumpai yaitu sampah-sampah ini di belakang rumah mereka. Di belakang rumahnya itu ada sumur, terus mereka melihat kok banyak sampah. Nah mereka gimana nih mau wudhu pakai air ini? Nanyalah sama Nabi bilang boleh, itu dulu ya. Wa yajri 'alaiha as-sail wa yulqiha fi tilka bi'r. Tapi airnya itu mengalir. Wayaqihha fitil kalbiir. Jadi ada air sungai mengalir, kemudian bermuara ke sumur tersebut begitu. Hadhil asya' khalful. Wa kana ma'uha katsiran, dan airnya banyak. Nah ini ternyata. Jadi hadisnya cuman segini sepotong, ulama mensyarahkannya panjang banget. Jadi itulah bahayanya kalau kita cuma ngomong kembali ke Quran dan hadis. Bayangin pakai hadis ini coba. Berarti air yang ada di ember, kalau ada darahnya kita pakai nggak? Kalau pakai hadis ini, kan Nabi ngomong air itu
tidak mampu menjadi najis dengan apapun. Nabi cuma ngomong segitu. Tapi sebab terjadinya hadis orang nggak paham. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada namanya asbab wurud hadis, sebab-sebab terjadinya hadis. Kalau dalam ilmu Quran apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, tapi kalau hadis bukan disebut nuzul, tapi asbab wurud hadis, sebab-sebab terjadinya sebuah hadis atau teriwayatnya sebuah hadis. Jadi ada kadang-kadang Nabi mengucapkan sesuatu karena ditanya. Paham ya? Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. La tughayyiruhu hadhihi al-asya'u fasa'alu Rasul. Maka mereka bertanya kepada Rasul untuk meyakinkan mereka. Padahal di satu sisi mereka tahu kalau ayatnya nggak berubah. Mereka juga paham, cuman was takut ya. Takutnya udah ibadah capek-capek, Rasul bilang suruh mandi lagi yang repot. Al-maqsud ma lam yataghayyar wa illa yatanajjas bil ijma' fa huwa 'am makhsus ya. Yang dimaksud adalah hadisnya nanti kalau ayatnya banyak dihukumi dengan apa, kalau ayatnya sedikit dihukumi dengan hadis yang makhsus ya. Li'annahu bitaghayyur kharaja 'an kaunihi ma'un mutahhir. Al-maksud malam yataghayyar, yang dimaksud airnya walaupun banyak adalah air yang tidak berubah. Wa illa tanajjasa, kalau airnya walaupun banyak udah berubah ya tetap najis. Nyuci baju di Kali Ciliwung ya tetap najis. Wudu di Kali Ciliwung tetap najis walaupun banyak, walaupun ngalir. Bil ijma' itu sepakat para ulama. Fahuwa amun, itu hadisnya umum, maksusun kemudian dikhususkan. Ikhtilafat para ulama fil ma' idza khalata najasa wa lam taghur ahad awsaf. Fa dhahaba Malik annahu tahur qalilan kana aw katsira. Imam Malik berpendapat banyak kayak sedikit kayak tetap airnya suci katanya. Walaupun tidak berubah. Wa zahabat asy-Syafi'i wal Hanafiyah wal Hanabilah ila qismatil ma' ila qalilah tadurru najasa mutlaq. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali itu membagi air menjadi dua, air sedikit dan air banyak. Ternyata Imam Malik walaupun air dikit kalau nggak berubah tetap boleh bersuci. Nah, inilah ada hukum nanti tai cicak. Nah, tai cicak kita kan ketemu mulu sama tai cicak, was-wasnya ada kira-kira. Kita was-was sama tai cicak gara-gara kita pakai pendapat Imam Syafi'i yang memang menganggap tai cicak itu najis. Tapi kalau kita memakai mazhab yang ada yang mengatakan tai cicak tidak najis, maka kata Buya Yahya nih, orang yang was-wasan sama tai cicak suruh makan tai cicak. Was-was sama tai cicak suruh makan tai cicak. Itu bercandaan sebenarnya. Artinya setiap ada tai cicak kita jangan kemudian menjadi repot gitu. Jadi ada tai cicak di sejadah, lagi sholat, terlanjur udah sholat ya udah dihindarin aja. Nanti udah selesai sholat baru bersihin. Kalau memang basah baru dibasuh. Kalau kering ya udah kering nggak apa-apa. Jangan dipikirin banyak. Nah begitu juga gimana tuh hukumnya kita naruh gelas di sana. Padahal abis itu kan kita basah segala macam. Selama nggak ada ainun najasah, nggak kelihatan najis jelas-jelas di depan mata, nggak usah diwas-wasin gitu. Ini biasanya cicak banyak di sini nih. Ini jangan-jangan ada kencingnya dijilat atau ya jangan sampai ke situ larinya. Kalau begitu repot. Begitu juga cicak, kita lagi sholat dia di pundak kita, nggak usah dibatalin, kentil aja. Nanti sholat yang kedua barulah kita ganti atau kita cuci. Tapi ketika sholat yang pertama nggak usah dibatalin, karena ada ulama yang memang tidak menganggap tai cicak najis. Nah Imam Malik di sini dalam hal air dia sedikit atau banyak
itu tetap menganggap air itu suci walaupun kejatuhan najis. Jadi Imam Malik tidak ada istilah kurang dari 2 kulah. Tidak ada istilah kurang dari 2 kulah. Walaupun tai cicak jatuh ke situ, selama dicium airnya bau air, rasanya rasa air, tetap dia wudhu di situ. Tapi kalau kita pakai yang paling gampang 70 cm panjang, 70 cm lebar, dalamnya 70 cm, itu namanya 2 kulah. Kemasukan tai cicak biar banyak, kalau nggak berubah tuh air, disebutnya tetap suci. Tapi kurang dari sentian tersebut, kurang dari 2 kulah namanya, nah itu air najis ya. Air ember, air baskom itu najis termasukkan. Makanya kita kalau wudhu ada ember nih, itu kan kita wudhu nyimpret terus, kita wudhu aja ya. Nah nanti setelah basuhan terakhir kaki, kita mau keluar kamar mandi, kita siram lagi dari dengkul, dari air yang baru yang dari keran, supaya menghilangkan cipratan air yang dari baskom, karena takutnya air baskom ada tai cicaknya atau segala macam, atau ada cipratan pipis dan segala macam.